Oke, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di acara ini. Kalau mau disangkut pautin sama event hari ini yang sebulan ini acara Desain Biennale sebenarnya secara langsung tidak langsung memang ada hubungannya, terutama dalam hal tematik. Mengingat tema event Biennale kali ini adalah masalah bagaimana kemudian ketika desain kita stretch maknanya, kita perluas maknanya, bukan cuma soal estetika, bukan perkara cuma estetikalisasi, tapi juga soal detik tapi juga soal proses, soal strategi, soal memecahkan solusi dan sebagainya. Nah, sehubungan itu event di bulan ini itu sebenarnya banyak banget. Jadi yang kita harus mencoba membuat perkara bagaimana desain bisa berbicara lebih banyak dalam konteks yang sangat-sangat dekat dengan kita. Ada kemarin itu banyak submission yang ngomongin inclusive design, desain untuk kaum disabilitas, ada di SMP Cicendo, kawan-kawan mau lihat. Kemudian ada kawan-kawan yang mencoba membuat bagaimana upah bangunan dalam konteks pembangunan di kota gitu, yang dalam piramida upah. Sebenarnya upah bangunan itu ada segimana gitu kayak gitu. Dan kemudian kita mencoba mendiskusikan bagaimana peran-peran orang yang selama ini invisible dalam konteks desain yang nggak pernah dibicarakan itu dibikin visible. Kawan-kawan pekerja alat musik tradisional, pekerja kreatif dan lain-lain sebagainya. Bagaimana membuat serikat dan lain sebagainya. Dan konteks yang hari ini adalah kita membicarakan ruang hidup. Ada beberapa event yang bersangkut yang berkaitan dengan ruang hidup dalam acara ini. Salah satunya diskusi hari ini dan diskusi besok dengan Bu Martin Kartopo dan Hendro Sangkoyo pada pukul 6. Jika kawan-kawan nanti punya waktu lagi bergabung lagi di sini, kita membicarakan konteks desain strategi dengan Mas Yoyo. Nah, yang hari ini dibicarakan adalah kemudian bagaimana mempertahankan ruang hidup dalam kampung kota yang melibatkan desain di dalamnya. Desain ini sekali lagi konteksnya bukan sempit bagaimana mendesain kemudian ada desain handphone, desain grafis untuk marketing online gitu kayak gitu, bukan, tapi desain merancang secara proses, strategi dan lain sebagainya. Dan keterlibatannya dalam hal itu bukan cuma desainer, bahkan semua orang bisa terlibat sebagai perancang di dalamnya, bahkan warga sendiri berpartisipasi di dalamnya. Artinya yang hari ini kita bicarakan adalah pengalaman berbagi, pengalaman yang sudah dilakukan oleh beberapa kawan-kawan. Kita belajar bukan cuma dari keberhasilan, tapi juga dari kegagalan. Bagaimana kemudian kawan-kawan rujak di kampung-kampung kota Jakarta melibatkan proses desain, arsitektur dan lain sebagainya, dan kaitannya dengan partisipasi warga. Kemudian ada Mas Andi yang juga bicara tentang Ciliwung Merdeka, bagaimana kemudian mengemansipasi kampung di sana dan lain sebagainya. Dan juga ada TFA, warga Taman Sari seperti yang selama ini kita kenal, yang sering beririsan dengan kita, yang akan berbicara pengalaman kemudian bagaimana Taman Sari, bagaimana kalau konteksnya kalah, bagaimana kemudian pengalaman pola tipu muslihat pemerintah yang selama ini ada dan lain sebagainya itu berpola gitu, dan siapa kemudian aktor-aktornya dan lain sebagainya, ada BUMN dan lain sebagainya, itu bisa kita obrolin nanti, kita dengar dari TFA juga. Intinya terima kasih sekali lagi. Dan sebelum saya tutup pembuka ini, kita mulai dari berdoa. Seperti yang kita ketahui beberapa hari kemarin, ngomongin kampung kota, ada kemudian kejadian tragedi lagi kawan-kawan di Anyer Dalam, warga Anyer Dalam, yang mengalami penggusuran dan berhadapan dengan PKKI. Kita hari ini mulai dengan berdoa, menurut percayaan kita masing-masing. Saya tahu teman-teman ada yang ateis, bisa dalam hati juga. Dan kemudian kita bicara nanti juga, dan itu nanti dalam perdebatannya tentang Anyer Dalam nanti bisa. Semoga ada perwakilan di sini, tapi kita udah undang, tapi nanti kita lihat. Nah, kita mulai berdoa, semoga doa itu kemudian jadi niat jadi ikhtiar, kemudian kita bisa membuat rasa saudara di sini jadi bola salju, jadi gerakan yang lebih solid lagi. Doa dimulai. Oke, sekian, terima kasih. Mic saya berikan kepada suku saya, Mas Bambang. Silakan. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai diskusi yang betulannya gitu. Oke, saya ingin menyapa teman-teman semua, selamat datang
di diskusi ini ada kita punya 2 kawan yang datang. Satu orang Bandung, Teh Eva, lalu juga ada Mas Andi, lalu ada Pak Amel dan dari Rujak Urban Studies, dan dia datang bersama teman-temannya. Barangkali kita sempatkan beberapa menit untuk memperkenalkan ya teman-teman. Kita ada teman-teman dari Jakarta juga ya di sini. Oke, kami silakan kalau mau silakan dulu. Saya dulu ya mulai. Ya teman-teman, ini perkenalan saya atau perkenalan teman-teman dulu? Oke. Ya, jadi hari ini saya Amel dari Rujak datang bersama teman-teman jaringan di Jakarta yang bisa disebut mendampingi ya, tapi mungkin dari berbagai fokus isunya gitu. Kalau di Jakarta sendiri biasanya ada 3 gitu, hukum, sosial dan teknis gitu. Kalau Rujak kebanyakan dari pendampingan secara teknis, terus ada teman-teman dari UPC juga ada, dari JRMK, dari Akur tuh arsitek juga backgroundnya seperti Rujak. Terus ada teman dari Rujak lagi di luar, ya nggak perlu dipanggil kayak. Silakan panggil aja. Oke. Dari UPC ada Mas Andi dan Mas Bagus, yang itu di belakang teman-teman. Terus JRMK ada Derry, Akur, Eser. Dan yang 2 lagi sedang ngopi, Pak. Ngopi. Oke. Di luar. Oke. Selamat datang teman-teman dari Jakarta. Silahkan menyaman-nyamankan diri. Oke, sore ini kita akan berbicara dalam kaitannya dengan Bandung Design Biennial ya, kira-kira. Pusat diskusi hari ini adalah tentang ruang hidup ya, tentang ruang hidup, dan ada banyak pengalaman dari teman-teman di sini ya. Sebagian adalah teman-teman saya kira untuk teman-teman di Bandung sangat akrab dengan kasus Taman Sari ya, yang memperlihatkan kasus ruang hidup. Tapi juga ada pengalaman yang lain, yaitu pengalaman dari cerita kampung-kampung kota di Jakarta. Daftarnya bisa panjang sekali, tapi kita bisa sebut beberapa saja, misalnya Kampung Akuarium, kemudian Bukit Duri, yang lebih mutakhir lagi apa saya kira ya, wilayah-wilayah itu ya. Dan pembicara hari ini saya akan perkenalkan dulu. Pertama adalah Teh Eva. Teh Eva adalah, gimana cara saya memperkenalkan Teh Eva, adalah warga Taman Sari gitu ya, sampai sekarang masih tinggal di Taman Sari. Nanti kita dengar ceritanya ya, bagaimana Taman Sari adalah kampungnya Teh Eva, lalu kemudian dia sekarang tinggal antara di Taman Sari dan bukan gitu ya, kira-kira ya, dan bagaimana gangguan hidup terjadi dan bagaimana Teh Eva kemudian melanjutkan hidupnya ya gitu ya. Dan cerita itu ada di mana-mana, ada di berbagai kota. Nanti kita akan dengar dari Mbak Amel. Mbak Amelia adalah dari Rujak Urban Studies gitu ya. Barangkali bisa sedikit jelaskan tentang Rujak gitu. Oke, nih. Ya, Rujak nggak ada kepanjangannya ya. Biasanya teman-teman kalau cari di internet mungkin ketemunya kayak kepanjangan dari ruang Jakarta itu, enggak. Yang diambil filosofinya aja, Rujak itu isinya buah macam-macam gitu. Terus jadi kita berbagai disiplin ilmu gitu untuk mencoba menggali potensi, mengetahui apa yang bisa kita lakukan gitu terhadap kontribusi kita terhadap kota itu. Jadi berbagai macam latar belakang, saya arsitek, ada teman-teman planner, ada teman-teman dari sosial seperti itu. Jadi campur-campur kayak Rujak gitu. Oke, terima kasih Pak Amel. Lalu pembicara kita berikutnya adalah Mas Sandi, Sandiawan Sumardi. Banyak orang tahu dia lama sekali bekerja pada isu sosial, isu kemanusiaan. Terakhir dia di Ciliwung Merdeka. Barangkali Mas Sandi juga bisa perkenalkan tentang Ciliwung Merdeka sebentar. Ya, baik. Terima kasih. Ya, Ciliwung Merdeka sendiri tadi banyak emang
sudah merdeka belum? Itu pada akhir pemerintahan Soeharto, kira-kira atau awal dari reformasi itu tahun 99, saya memang tinggal di Bukit Duri dan membentuk yang semacam NGO untuk pendampingan itu namanya Ciliwung Merdeka. Ya, merdeka itu satu harapan ke depan begitu. Karena warga di bantaran sungai itu waktu itu saya lihat memang sebagai warga yang terpinggirkan secara sistematik begitu, dan pernah itu untuk mengungsi kawan-kawan dari Aceh ketika zaman Dom Aceh dulu itu tokoh-tokoh pelarian dari Aceh itu yang sembunyi di Jakarta itu juga bertanya apa artinya merdeka, kok merdeka lebih dulu daripada Aceh. Ya saya bilang ini harapan, perjuangan kita sama, tapi itulah jadi organisasi untuk memfasilitasi pemberdayaan komunitas warga. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Mas Andi. Oke, kita akan segera mulai diskusinya ya. Hari Kamis lalu, 2 hari yang lalu, ada teman-teman semua tahu ada cerita, ada kejadian penggusuran di Anyer ya, di Jalan Dalam ya. Oke, di Bandung, di kota Bandung gitu, dan sudah beberapa kali terjadi penggusuran. Mungkin di kemudian hari juga akan ada beberapa kejadian penggusuran lainnya ya. Dan yang digusur adalah rumah, adalah kampung, adalah tempat saya main waktu kecil, mungkin tempat saya dilahirkan, mungkin tempat saya ada di masa remaja saya dan seterusnya. Rumah, kampung, ya itulah ruang hidup ya, ruang hidup, dan kita akan bicarakan itu ya, dan kita akan mulai dari TFA ya. TFA tadi saya sudah perkenalkan, warga Taman Sari gitu ya. Beliau ya kita dengar aja ceritanya ya. TFA tolong cerita ya, tolong ceritakan gimana cerita Taman Sarinya ya. Cerita Taman Sari saya kira sudah lebih dari 5 tahun, mulai dari tahun berapa? 2017, oke, 4 sampai 5 tahun gitu ya. Dan barangkali sedikit informasi dasar ya, latar belakang dari cerita Taman Sari beserta penggusurannya. Oke. Silakan Teh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Ardiani Effendi. Saya warga Taman Sari, Bandung, yang sejak lama sebenarnya dari zaman kakek saya sudah menempati tanah dan rumah di sana gitu, beserta dengan warga yang lainnya. Ada yang warga yang sebelum-sebelumnya memang mereka sudah menempati dari tahun 50-an gitu ya, setelah kemerdekaan, dan banyak juga waktu itu veteran yang menduduki lahan di sana. Terus akhirnya berkembang itu Taman Sari itu yang tadinya kenapa ada jalan kebun kembang, ada jalan kebun bibit. Nah kebetulan yang sekarang saya tempati adalah di jalan kebun kembang yang dulunya itu memang kebun yang memang menghasilkan tanaman dan berupa kembang yang akhirnya bisa dijual di waktu bencana seperti itu. Nah dan kakek saya mulai di situ itu dari tahun 60-an ya, 65 seperti itu, karena waktu itu kakek saya kebetulan kerjanya di RRI dan salah satu kepala studio di sana, jadi mencari tempat yang lebih dekat untuk ke kantornya kayak gitu. Nah setelah dari kakek saya, akhirnya karena anaknya banyak, terus ayah saya itu adalah anak kedua dari 8 bersaudara, jadi kakek saya memberikan haknya rumah itu kepada bapak saya. Nah, jadi sebenarnya warga juga dari dulu, dari sejak tahun 60 ketika ada UU PA sudah mengajukan berupa pemutihan yang mereka menginginkan dilegalkan seperti itu. Dan kemudian karena waktu itu sudah ada daftar nama-nama dan akhirnya ada yang beberapa waktu itu punya persil kayak gitu.
Nah dari Persel ini di situ ada ditandai bahwa itu tanah negara bebas. Nah setelah 20 tahun kemudian dari sejak 60 itu, sejak UUPA tahun 80 warga, dan kebetulan bapak saya juga salah satu RT 5 ya. Jadi ketua RT 5 di situ beserta dengan RW ingin melegalkan kembali, membuat bagaimana sertifikasi yang secara warga bisa lakukan. Tapi di kelurahan itu ternyata kita tersangkut karena katanya ada program, akan ada program di mendatang. Cuman kan bagaimana hak-hak, sebenarnya kan hak-hak itu saja yang seharusnya dipenuhi oleh negara ini. Nah dari akhirnya tahun 2017 sebenarnya kita juga warga sudah mulai ada isu-isu tentang apa sih, tentang PTSL seperti itu kan. Nah itu sebenarnya dari situ warga juga mungkin ada yang kurang memahami juga ya PTSL itu seperti apa. Akhirnya ketika tanggal 20 Juni kita tiba-tiba diundang gitu untuk masuk ke pendopo, diundang buka bersama sebenarnya ya. Dan warga antusias sebenarnya, wah ini ada undangan makan-makan nih oleh wali kota gitu kan. Juni, tapi ya tahun berapa itu teh? Itu tahun 2017 dan 20 Juni 2017. Jadi di situ mulai warga, saya hanya mengantarkan bapak saya sih sebenarnya karena bapak saya pengen itu ke pendopo katanya gitu, karena warga-warga sudah siap-siap ke sana. Ternyata tidak ada undangan sih sebenarnya kalau untuk keluarga saya. Nah ternyata ada undangan itu tapi tidak disampaikan kepada semua warga. Nah itu yang sebenarnya sudah ada isu-isu yang makanya dari sejak zaman Pak Dada katanya akan ada dibangun rumah susun kayak gitu ya. Itu sudah ada isu-isu seperti itu sejak dari Pasopati dan pembangunan Baltos, terus ada isu juga terus peralihan dari Pak Dada ke Ridwan Kamil seperti itu kan. Sebenarnya pas pemilihan wali kota itu sudah diundang Ridwan Kamil untuk datang ke warga, tapi ada sekretaris pribadinya yang katanya akan mempertemukan kita, tapi tidak juga. Nah setelah tanggal 20 Juni itu akhirnya dari situlah sudah mulai chaos gitu warga, karena informasinya memang sangat mendadak dan kita tidak punya apa sih sebenarnya yang slide-slide yang dipersembahkan di pendopo itu, karena di situ ada bangunan yang bagus sekali gitu ya, bangunan dengan blok-blok yang seperti itu. Terus katanya warga untuk sementara pindah ke Rancacili dulu, silakan nanti siapa tinggal didaftar aja gitu. Lah kan informasinya aja kita belum dapat gitu ya tentang itu bagaimana sih bangunan itu. Terutama ketika kita pertanyakan di tanggal 12 Juli 2017 itu ada FGD setelah dari pendopo itu. Dari FGD terus dari kecamatan tentang pertemuan-pertemuan tentang itu, sebenarnya warga masih bertanya-tanya apa sih hak-hak warga yang kalau ini memang harus yang diklaim katanya tanah Pemkot. Itu dari sejak awal warga sudah menolak karena tidak pernah ada diskusi yang benar dua arah gitu ya. Seharusnya kan apa sih yang dimaksud dengan rumah deret, kok kelihatannya seperti apa ya, megah gitu. Apakah benar ini akan diberikan kepada warga gitu kan? Di FGD pun ada sebenarnya Yusing di situ yang saya pertanyakan, Pak Yusing ini benar nggak sih? Kalau memang ini sudah benar dan sudah Pemkot sudah benar-benar perencanaan, tentunya akan ada maket. Terus ada blueprint seperti itu kan? Pak Yusing itu adalah? Yusing itu dia yang insinyurnya sih? Arsitek dari rumah deret. Tapi kan yang kita lihat bukan rumah deret ternyata, tapi kita curiganya ini apartemen karena mewah sekali. Apartemen yang katanya di situ tuh akan ada satu bangunan yang akan dibangun khusus untuk warga. Ya, dia ada blok A. Nah, kan sisanya itu ada 4 blok yang akan dibangun sekitar hampir 500 unit gitu kan. Kepada warga katanya itu
Tapi kan warga ini apa ya gitu. Itu prosesnya akan seperti apa gitu. Pemindahan kami akan seperti apa, terus bagaimana warga yang apakah rumah susun ini sudah benar-benar sebab warga melihat bagaimana ketika Kampung Kolase dipindah ke rusun di Sadang Serang, terus di Rancacili, terus kita dengar lagi bagaimana kejadian Kiara Condong yang persis sama sekali waktu itu kita pernah undang warga Kiara Condong yang akhirnya katanya akan dibangun untuk warga 1000 unit, tapi kami pun sampai sekarang udah 2 tahun kami masih di Rancacili kayak gitu kan. Nah itu kan jadi informasi yang lebih banyak lagi. Ya penolakan dari warga itu saya bentangkan, warga bentangan di masing-masing jalan masuk. Kita menolak dulu karena tidak pernah ada diskusi yang benar gitu loh. Bagaimana hak-hak warga dan penempatannya seperti apa dan apa sih yang sebenarnya warga akan dapatkan kalau menolak untuk masuk unit, apakah hak kami masih dapat atau enggak gitu loh. Nah ini kan sebenarnya kalau bagi saya ini adalah bagaimana saya dengan warga waktu itu membuat forum yang namanya Forum Warga RW 11. Forum ini kami gunakan untuk meminta informasi-informasi dan audiensi-audiensi dengan sebenarnya warga harus kemana sih gitu loh kan. Karena ketika kami tanggal 18 Juli dipertemukan di kecamatan, itu pun hanya mempersembahkan surat, katanya ada perwal 665 gitu kan. Terus kepada warga memohon dengan sukarela menerima program ini. Sukarela ini akan seperti apa sih sukarela itu gitu kan. Ini yang jadi masalah. Ya akhirnya kita ini nggak betul gitu loh. Dan sosialisasi ini nggak bisa jalan ketika pertanyaan warga saja tidak dijawab. Dari sejak di pendopo kita hanya dikasih waktu 5 menit untuk ngajuin pertanyaan. Terus di FGD pun kita hanya dikasih, pokoknya warga akan diarah ketika ke Rancacili. Diarah pemindahan ke Rancacili, kita di-push untuk terus menerima gitu loh. Menerima program ini gitu loh. Nah akhirnya dari penolakan itu kita bentangkan, kami menolak rumah deret itu karena sebagai pernyataan warga. Kami masih belum terang tentang apa sih yang akan menjadi rumah apa yang akan kami tempati gitu. Sedangkan bagi warga rumah deret adalah berarti revitalisasi gitu kan. Ketika bukan revitalisasi tapi blok gitu loh. Jadi rumah susun rupanya gitu kan. Jadi mungkin informasi di luar itu warga mah ngeunah, tinggal diberesin, dibersihin, akan pindah lagi ke tempatnya gitu kan. Tapi rumah yang seperti apa gitu loh. Dan kalau misalnya ada warga yang mau masuk ke situ, ya jangan jadikan mereka penyewa seumur hidup gitu loh. Walaupun dengan istilah 5 tahun gratis. 5 tahun gratis, saya diberi informasi oleh ketua forum waktu itu. Eva tahu nggak? Karena saya dulu pernah juga dibilang saya provokator. Provokator ketika dijenjrengin gitu. Oh kayaknya bagus ini, saya bilang gitu kan. Tapi kan warga, Eva tahu nggak? Ini berapa sih penghasilan warga? Apakah warga bisa nggak membayar setiap bulan yang kita nggak tahu harganya berapa? Dan penghasilan warga di sini, kami menempati Taman Sari RW 11 itu semua dengan ekonomi mandiri. Ada yang ngewarung, ada yang buka kos-kosan, dan saya buka konveksi di situ. Ini akan menjadi merubah semua karena di rumah itu kita tidak boleh mengadakan wirausaha, tapi ada tempat lain gitu loh. Nah jadi ini
kayaknya sosialisasi nggak betul, akhirnya kita minta audiensi dengan DPD Komisi C. Di Komisi C itulah baru kita tahu bagaimana ternyata geselah warga mah harus nerima aja. Sedangkan tidak, kami masih bisa. Apa sih program roti lahu? Apa sih revitalisasi? Itu kita ajukan. Kita nggak perlu rumah deret atau apapun yang mewah. Tapi kami, kalau misalnya pemerintah mau bersinergi dengan warga, berilah kami kesempatan. Karena ada program-program itu, ayo kita bareng lah gitu. Kalau misalnya Bandung ini akan dicandangkan sebagai kota destinasi pariwisata, ya kita akan merubahlah kampung kita seperti kampung warna-warni lah di Malang kayak gitu. Sehingga kita kan deket nih dari Pasteur, wisata di mana-mana pasti nyenggol lah ke Taman Sarimah gitu ya. Karena di Dago Pojok itu udah ada destinasi pariwisata yang orang backpacker kayak gitu kan. Nah itu mungkin saya pun terinspirasi, warga terinspirasi dengan itu. Kalau memang mau dijadikan itu gitu. Akhirnya ya saya cerita kembali ya, karena ulasan saya mungkin terlalu panjang. Jadi ketika dia dari Komisi C itu sebenarnya sudah dinolkan. Ini harus dikaji ulang. Itu udah benar. Warga sampai sorak, alhamdulillah gitu ya. Ternyata DPR mau denger suara warga gitu kan. Tapi ketika berikutnya 3 hari setelah itu tanggal 31 ya kita audiensi dengan DPD Komisi C, kita meminta notulensi untuk dijadikan pegangan gitu loh untuk warga bahwa kita sudah mengadakan audiensi bersama apa sih yang waktu itu terlibat itu adalah terutama DPKP 3 sebagai pemegang proyek pelaksana rumah deret ini. Nah dari situ kita juga protes kenapa sudah ada pemenang lelang gitu kan, sedangkan kepada warganya belum tos lah gitu ya. Itu banyak sekali yang warga ini ada maladministrasi gitu loh kan. Dari forum ini kita bicarakan maladministrasi yang sudah dilakukan oleh Pemkot ini begini. Jadi kita sesama warga berdiskusi bagaimana untuk ini hak warga ini harus terpenuhi gitu loh. Bahkan warga sudah didata apa saja keinginan warga gitu. Sampai akhirnya dibentangkan banner penolakan. Akhirnya ada juga yang sempat juga saya dituduh gitu kan, sebagai provokator kepada warga. Dari waktu pertama warga yang menuduh saya provokator, sekarang Pemkot menuduh saya provokator juga ketika banner-banner dibentangin gitu karena atas informasi dari RW Rudi waktu itu ya. Tuh idenya dari itu katanya. Enggak, ini kan persetujuan warga, saya bilang gitu. Oke, warga ditolak ya rencana rumah susun itu ya. Itu penolakan banget. Makanya kita bikin banner dipang-pangin karena kita minta tolong ke siapa lagi gitu loh. Oke. Warga ini harus seperti apa gitu. Udah berusaha di kelurahan, kecamatan, FGD, DPD kota. Lah warga bengong ini harus keberlanjutannya seperti apa gitu loh. Nasib warga selanjutnya. Sampai akhirnya tanggal 6 Oktober ada surat SK. Kita diundang untuk sosialisasi pertama katanya. Sosialisasi kembali karena dari Komisi C itu dikaji ulang katanya gitu kan. Ternyata kaji ulangnya dengan sosialisasi kembali gitu. Tapi mendapat penolakan juga karena di situ ternyata sudah ada preman-preman. Jadi warga kan takut ya. Ini maksudnya apa gitu loh. Kok udah ada preman, itu kan seperti intimidasi sebenarnya kan. Bagaimana warga takutlah kalau menghadapi kekerasan sebenarnya. Kalau sekarang situasinya di lapangan seperti apa teh? Bisa diceritakan? Ya kita kan dari penggusuran pertama tanggal 28 Agustus 2018 itu sudah terlihat banget ya mereka intimidasinya seperti apa sih yang dilakukan oleh Pemkot itu. Peradilan mereka menyangka mereka
berpikir bahwa SK yang kita ajukan itu kalah gitu kan. Jadi sebenarnya bukan kalah sih bagi warga, peradilan itu hanya sebagai jalan untuk ngawahan lah, istilah bahasa Sundanya ngawahan, karena apa sih yang akan kita lakukan berikutnya gitu kan. Pembangunan rumah susunnya sendiri sekarang udah sampai mana? Pembangunan rumah susun saya pikir ini bukan Rumah deret, rumah deret. Iya memang rumah susun sih akhirnya ya, karena desainnya pun diulang dari desain yang pertama, terus akhirnya ada desain baru, itu ketahuannya di pengadilan KIP. Nah si PT Sartonia ini ditanya itu desainnya udah utuh, oh enggak katanya gitu, karena kita lagi ngajuin desain baru. Nah ini gimana sih? Okay. Nah itu, jadi sebenarnya perlawanan warga itu bagaimana peradilan kita dikalahkan ketika SK, padahal sudah banyak sekali maladministrasi yang dilakukan. SK seharusnya melibatkan warga gitu kan. Terus izin lingkungan kita sudah aksi juga ke DPM PTSP gitu ya, bagaimana apa sih syarat untuk keluar izin lingkungan gitu kan. Ya salah satu syaratnya adalah sertifikat. Harus ada sertifikat dan bukan di tanah konflik. Nah itu, jadi sejak kita ke BPN, akhirnya kita blokir juga ya pendaftaran yang dilakukan oleh Pemkot di bulan April 2017. Karena kita dapat informasi dari BPN ketika kita meminta 14 keterbukaan informasi melalui PPID. Dari 14 informasi itu kita dapat mereka belum punya AMDA. Terus KSOP pun, terus notulensi pun tidak semuanya yang dikasih, karena notulensi yang di DPD kita tidak dikasih, kecuali notulensi yang waktu sebelum-sebelumnya katanya ada sosialisasi gitu. Ya itu, jadi dari 14 keterbukaan informasi itu, karena tidak semua utuh, akhirnya kita mengajukan keberatan melalui KIP, karena ya Bandung kan sebagai juara yang dapat sertifikat hampir 200 itu ya, bagaimana keterbukaan informasi itu seharusnya dimiliki oleh warga gitu. Akhirnya kita mengajukan keberatan karena ada sebagian lagi yang informasi yang kita minta belum kita dapat. Akhirnya kita dimenangkan alhamdulillah waktu itu di PT UN juga mengenai 14 keterbukaan informasi yang seharusnya didapat dari warga. Kita sudah meminta, tapi kita pun sampai hari ini tidak pernah mendapatkan keutuhan 14 informasi yang kita menangkan di KIP melalui PT UN. Jadi sebenarnya dari kekalahan itu warga sebenarnya bukan give up, bukan menyerah begitu saja ya, karena masih ada 18 rumah lagi yang masih bertahan, yang akhirnya dari 90 rumah waktu itu utuh warga dari RW 11, masih ada yang bertahan 18 rumah, dan itu ada 30 kepala keluarga yang masih bertahan waktu itu. Nah makanya ke rumah deretnya sendiri sudah terbangun kan? Ya dibangun lah, tapi belum ya selesai. seperti itulah. Oke, nanti kita kembali ke TFA lagi ya. Nah, kita gantian ke Pak Amel ya. Jalan ceritanya kan kurang lebih begitu ya. Dari tahun 50-an warga tinggal di situ gitu ya. Warga sudah tinggal di situ. Sebenarnya mendirikan kampung, menghidupi kampung, merawat kampung gitu ya kira-kira ya. TFA sendiri adalah generasi kedua ya. Ayah dulu tinggal di situ. Ketiga malah ya. Kakek, ayah, ibu dan generasi ketiga. Dan kemudian di tengah jalan 2017 tadi ya, 2017 ada dua urusan di sini. Pemda mengatakan bahwa ini kamu tidak berhak tinggal di sini karena ini adalah lahan punya Pemda gitu ya. Kemudian sekaligus Pemda datang dengan rencananya namanya rumah deret gitu ya. Kemudian datang arsiteknya udah bawa gambar, Pemdanya membawa skema, nanti kalian nggak tinggal di sini ya, nanti akan diarak ke Rancacili. Rancacili adalah tempat tinggal sementara, lalu ada skema pembiayaan. Nah, sepihak seluruhnya gitu ya kira-kira. Nah, Pak Amel, tolong komentari itu ya, kira-kira ya dari pengalaman Rujak ya dan pengalaman teman-teman Jakarta di
tempat-tempat lain ya, itu ada beberapa proses. Ada nggak cerita yang mirip? Mungkin pertanyaan pertamanya gitu ya. Ada cerita yang mirip nggak nih dengan yang di Jakarta dan mungkin bisa lebih dalam tentang proses-proses yang ditempuh di Jakarta. Silakan Pak Mel. Ya, terima kasih. Mungkin kalau secara pola ya atau secara apa namanya, ya apa yang mendasari atau yang melatar belakangi kita bilangnya ketidakadilan itu ya Bu ya, Mbak Eva ya, ketidakadilan yang dialami warga Taman Sari itu juga sebagian besar juga melatar belakangi juga apa yang terjadi di Jakarta gitu. Cuman saya pengen berangkatnya dari next Mas. Oke, tolong kasih lihat. Oke. Ya, jadi mungkin kita ini dulu ya, membedakan dulu dua hal ini gitu, atau maksudnya apa yang paling berperan gitu terhadap istilahnya dalam tanda kutip ini perebutan ruang kota gitu ya di dalam di banyak kota ya, terutama apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh swasta, dan apa yang berusaha kita lakukan gitu sebenarnya. Ada dua kegiatan itu, yaitu merencanakan dan merancang gitu, atau perencanaan secara objeknya atau secara pelakunya adalah perencana dan perancang. Yang di situ jelas outputnya atau keluaran masing-masing itu. Perencana itu keluarnya adalah perencanaan, yaitu yang apa ya, analisa aturan prinsip visi atau apapun yang menjadi dasar dari rancangan itu. Sedangkan perancang itu bekerja dari hasil dari analisa ataupun keluaran produk dari perencanaan itu, yang berupa tadi yang dibilang Teva, tiba-tiba udah muncul gambar yang sangat indah, itu tugasnya perancang, atau sebenarnya kita di sini pakai kata desain ya karena Bandung Desain Biennale itu. Next, lalu, nah dalam kota sendiri dua pelaku ini atau dua output ini, perencanaan dan perancangan, itu yang menjadi payung dari segala apa istilahnya, segala kebijakan, segala peraturan yang muncul terhadap ruang-ruang di kota ini gitu. Misalnya kalau di tingkat tertinggi itu ada yang namanya rencana tata ruang wilayah. Itu nanti teman-teman bisa browsing apa itu, tapi secara prinsip isinya berupa pasal-pasal yang menyampaikan tujuan umum kota ini mau kemana, visinya seperti apa, lalu sampai ke pengaturan wilayah strategis dan segala macam. Lalu ada yang namanya turunan dari itu, di bawahnya ada yang namanya RDTR atau Rencana Detail Tata Ruang. Itu yang selalu kita sering kita hadapi ketika adanya seringnya penggusuran mengatasnamakan itu, karena biasanya warga dibilang tidak menempati lahan yang sesuai dengan peruntukannya gitu, atau ruang zonanya itu tidak sesuai gitu. Jadi di dalam RDTR ini isinya berupa warna-warna, peta yang berwarna, yang nanti ada contohnya. Itu yang menjelaskan misalnya kafling A atau wilayah ini adalah zona apa, zona pemerintah, ada zona permukiman, ada zona hijau, dan segala macamnya. Itu yang menjadi lalu diturunkan lagi, misalnya di zona permukiman ada panduan rancangnya. Di zona itu ketinggian bangunan yang harus ditetapkan itu berapa, luas yang boleh terbangun berapa, dan segala macam. Nah itu lalu diturunkan atau dilanjutkan pekerjaannya oleh para perancang yang tadi akhirnya keluar desain, keluar tampilan 3 dimensi, gambar-gambar yang menggambarkan kira-kira imajinasi masa depan itu tampilannya seperti apa. Jadi kita coba petakan dulu masalahnya ini dari mana gitu. Selanjutnya, nah ini yang saya sebut RDTR. Ini warna-warni sekali ya, kayak menyenangkan sekali kalau dilihat gitu ya. Ini namanya adalah Rencana Detail Tata Ruang. RDTR. Ya. Jadi warna-warna ini itu mengandung kode yang yang menunjukkan fungsinya gitu. Misalnya warna kuning itu adalah zona kuning bergaris ya. Kalau di situ tulisannya R8 itu berarti zona rumah susun umum. Abu-abu zona industri misalnya. Yang pink itu adalah zona milik pemerintah daerah. Yang coklat itu zona kepentingan publik, seperti itu. Jadi banyak sekali kode warna termasuk
peraturan teknis di dalam warna-warna tersebut yang akan sangat rumit sekali untuk dipahami oleh kaum awam gitu. Saya saja sendiri baru mengenal peraturan ini ketika sudah sampai Jakarta. Sebagai arsitek sebelumnya kita belum pernah mengetahui ini. Sekolah arsitek nggak cukup ya? Iya, karena ini sebenarnya ini ranahnya planner ya. Makanya kita ada planner itu atau perencana wilayah kota, dan arsitek itu sebagai pewujudnya atau sebagai penggambar visualnya. Lalu selanjutnya, lalu setelah itu ada gambar-gambar begini ya, kurang lebih gambar yang ditunjukkan itu. Nah ini sudah masuk ke tugas perancang gitu ya. Peraturan-peraturan yang hanya berupa warna, yang hanya berupa tulisan, yang hanya berupa kode tadi, lalu dituangkan dalam bentuk desain. Yang ini biasanya selalu bermacam-macam tafsirannya, karena dari perencananya tadi hanya memberikan kode, hanya memberikan warna, hanya memberikan tulisan, tapi perancang ini bisa bereksplorasi sendiri dengan peraturan tersebut. Mereka outputnya atau gambar yang dikeluarkan itu macam-macam. Ada yang sesuai keinginan atau sesuai imajinasi mereka. Ada yang tergantung pendekatannya atau apa yang dipakai untuk mewujudkan itu. Mungkin semacam ini juga yang diperlihatkan ke warga Taman Sari. Iya, saya kurang lebih seperti itu, karena pastinya si penggambar ini atau si perancang ini pasti sudah menerima istilahnya kriteria desainnya gitu ya, yang dia disebut panduan rancang kotanya, lalu dia tinggal menerjemahkannya itu. Tapi menerjemahkannya di kepala dia sendiri, belum tentu sesuai dengan terjemahan yang lain masyarakat tersebut, terutama yang tinggal di situ. Nah, tapi dari sini poin pentingnya adalah di yang tadi saya sebutkan sebagai RT/RW atau rencana wilayah dan tata ruang, itu ada satu pasal yang menyebutkan ini yang sangat penting, hak dan kewajiban serta peran masyarakat di dalam di dalam penyusunan RT/RW itu sendiri. Bahwa salah satunya masyarakat ini harus berperan dan mengetahui paling tidak penyelenggaraan penyusunan RT/RW-nya ini sendiri. Nah, selama ini apakah masyarakat tahu ada peraturan ini? Ada kota ini atau wilayah ini atau daerah ini sudah punya acuan desain atau acuan perencanaan seperti itu? Saya yakin 100% warga biasanya nggak tahu. Sekali lagi Pak. Oke. Ya. Poin barusan ya. Ya, saya yakin peraturan-peraturan yang ada di atas ini yang tadi di level perencanaan itu, saya yakin 100% warga tidak mengetahuinya, karena itu berupa kode, berupa pasal, berupa apa yang sangat sulit dipahami, dan keluarnya akhirnya seperti yang tadi Pak jelaskan, sudah berupa gambar, lalu warga tinggal disuruh pindah ke rumah yang nanti digambar seperti itu. Jadi apakah selama ini masyarakat sudah tahu dan telah berperan, itu yang harus kita cek ya, harus kita pastikan. Mungkin jangan sampai terjadi di kampung-kampung yang lain gitu yang mungkin belum tergusur. Kita bisa mengecek sebagai langkah antisipasi perencanaan apa yang sudah ada di situ, supaya tidak tiba-tiba datang konsultan atau perencana atau perancang yang membawa gambar itu tadi. Nah, lalu ini yang paling penting juga, sebenarnya siapa yang memutuskan untuk siapa gitu ya. Ketika perencana, perancang itu sudah membuat desain, membuat konsep, membuat aturan, tapi sebenarnya itu mereka merancangnya untuk siapa atau mengeluarkan itu untuk siapa. Di situ yang sebenarnya kita sebagai teman-teman yang berlatar belakang sempat mengenyam pendidikan perencana maupun perancang, itu diajari ini semua tentang teori ini gitu, bahwa seharusnya user atau istilahnya masyarakatnya ya, atau siapa yang akan menggunakan desain, siapa yang akan menggunakan rancangan tersebut, siapa sasarannya, itu ada di peran paling besar dari sisi perencanaannya, konstruksi atau ketika pembangunannya, sampai ketika manajemennya atau pengelolaannya nanti.
ini teori yang sangat dasar dan sering dilupakan gitu ketika teman-teman yang belajar di perguruan tinggi sudah masuk ke ranah birokrasi atau ranah privat gitu ya, yang orientasinya mungkin sudah berbeda gitu ya, tidak lagi mengedepankan siapa pelaku atau siapa penggunanya di sini, tapi mungkin ya orientasinya jadi ke profit, jadi ke kenaikan jabatan dan segala macamnya seperti itu. Nah, lalu dari situ muncullah yang namanya local self help atau autonomous governing, atau maksudnya pengelolaan secara mandiri, atau yang mungkin pada umumnya kita sebut dengan partisipasi itu ya. Lalu selanjutnya ya, partisipasi sendiri, yaitu akhirnya kalimat partisipasi ini sendiri ketika sudah terlalu banyak kritik ya terhadap model-model perencanaan bottom up yang tadi tiba-tiba sudah ada rencana turun, semakin populer, semakin banyak yang menentang. Lalu pemerintah atau pihak swasta atau apapun yang orientasinya mungkin tidak keberpihakannya tidak ke masyarakat, mulai menggunakan kata istilah partisipasi itu dibahasakan ulang. Tapi ketika kita mengontrolnya, ini ada teorinya juga, kita bisa mengontrol gitu. Sebenarnya masyarakat itu sudah setinggi apa atau sejauh apa pemahamannya atau keterlibatannya dalam proses partisipasi. Misalnya banyak sekali program yang mengatasnamakan ini program partisipatif, tapi ternyata masyarakatnya warganya diundang datang untuk absen mendengarkan. Itu tadi ya Mbak Eva, misalnya sosialisasi. Nah, itu kata sosialisasi ini yang sangat yaitu yang menjadi legitimasi satu-satunya mereka untuk mengklaim bahwa proses ini sudah melalui partisipasi. Sakti. Padahal sosialisasi itu bisa dicek, nanti ada indikatornya. Lanjut Mas. Nanti bisa teman-teman baca ya sendiri nanti ya, apakah indikator tersebut sudah tercapai gitu di sosialisasi tersebut gitu ya. Misalnya yang paling tinggi itu kan kita harapannya warga punya inisiatif sepenuhnya gitu kan, atau inisiatif sepenuhnya itu datang dari warga. Apakah benar warga yang datang itu sudah tahu tentang manfaat, sudah hadir dengan inisiatif sendiri dan berkontribusi terhadap seluruhnya ya, dari tenaga, materi, waktu, pemikiran. Sedangkan yang biasanya sering kita dapatkan atau yang sering pemerintah lakukan, next 2 slide. Nah, warga biasanya hanya diundang untuk tanda tangan, hanya sifatnya untuk mendengarkan mendengarkan paparan, lalu diberikan istilahnya hanya formalitas, diberikan waktu untuk bertanya, tapi tidak bisa dipastikan pertanyaan atau usulannya itu diterima atau tidak gitu kan. Lanjut. Nah, lalu saya mungkin kembali ke pertanyaan atau 2 pertanyaan yang kita diskusikan waktu briefing Pak Bambang ya. Jadi ada 2. Yang pertama, bagaimana desain itu berperan dalam kondisi seperti ini. Kalau melihat dari yang pertama tadi, bagian pertama yang sudah saya paparkan, desain-desain tersebut atau yang disusun bukan oleh orang-orang yang terlibat di situ atau orang-orang yang akan terdampak langsung terhadap perencanaan, itu bisa dikatakan desain dan perencanaan itu ya. Desain dan perencanaan itu bisa menjadi penyebab itu semua justru. Tapi di sisi lain, dengan pendekatan yang mungkin lebih tepat gitu, desain tersebut justru bisa menjadi solusi. Bagaimana pendekatannya itu? Yang itu tadi kita sebutnya sebagai partisipasi. Lanjut. Nah, ini mengapa perlu pendekatan partisipasi, mungkin teman-teman sudah pada sudah pada sadar, karena warga ya sekarang nggak bisa hanya dipandang sebagai penerima, tapi bagaimana dia bisa mencapai sampai mengambil keputusan terhadap dirinya sendiri gitu ya, tidak hanya disosialisasikan. Lanjut.
Lanjut. Nah ini kalau misalnya sebelumnya, sorry Mas. Nah kalau perencanaan partisipasi ini tantangannya masuk ke pendekatan ya, kita bandingkan ya dengan apa yang dilakukan pemerintah. Pemerintah itu memang biasanya itu melakukan sesuatu yang cepat gitu ya, karena mereka biasanya terbatas deadline, terbatas anggaran, tahun anggaran, keluarnya anggaran dan segala macam seperti itu. Lalu adanya beban untuk penyerapan anggaran yang paling tinggi. Jadi bagaimana caranya mereka harus bisa menyelesaikan tanggung jawab mereka di perencanaan yang sudah disusun itu secepat-cepatnya. Yang itu yang mungkin menurut mereka tidak relevan dengan apa yang terjadi di metode atau pendekatan partisipatif. Yang seringnya memang menyesuaikan kondisi lapangan gitu ya. Kalau secara idealnya susunannya seperti ini ya, kita melakukan pemetaan, menganalisa tujuan bersama gitu. Tapi bersama-sama, justru karena bersama-samanya ini tantangannya adalah waktunya atau waktunya dan kondisinya sangat dinamis, itu yang bikin dia dibilang sering molor, sering tidak tepat waktu. Next, yang itu yang mungkin sering tidak diambil oleh pemerintah pilihan pendekatan yang ini gitu, karena mereka secara kultur, secara struktur sudah punya ya pakem sendiri seperti itu. Lalu next, nah ini mungkin salah satu ini ya. Gambar apa nih? Ini kalau dilihat cakep banget gitu ya, cakep banget gitu ya, kayak udah perencanaan. Pokoknya pasti akan nyaman sekali tinggal di situ gitu ya untuk warga ini. Tapi seperti yang tadi Teh Eva sampaikan di kasusnya yang dihadapi teman-teman Taman Sari, bagus, tapi apa ini maksudnya gitu kan? Warga hanya diimpress atau hanya dikejutkan dengan perasaan indah, bagus dan segala macam. Next. Nah, padahal kondisi nyatanya itu seperti ini. Ini Kampung Akuarium Jakarta ya. Ya, jadi gambar yang sebelumnya tadi itu adalah rencana dari tim ahli cagar budaya yang mengusulkan untuk revitalisasi kawasan pasar ikan, karena Kampung Akuarium kebetulan dia berada di dalam kawasan cagar budaya gitu. Tapi yang paling miris dari gambar tersebut, jika bisa dikembalikan, desain yang itu atau di titik yang atas itu, yang lapangan itu, yang Kampung Akuarium kan di situ. Kosong. Padahal kondisinya tanya adalah penuh sesak seperti itu. Nah, itulah yang terjadi di Kampung Akuarium. Next. Pada 11 April 2016 dikosongkan atau digusur paksa oleh Pemprov DKI Jakarta. Saat itu ada sekitar 241 bangunan, 340 KK kurang lebih, dan luasnya 1 hektar lebih. 10.384. Tuh cukup 1 hektar lebih. Lalu, nah setelah itu warganya tercerai-berai ya, nggak karuan, ada yang pulang kampung, ada yang dipaksa masuk ke rusun, ada yang mengusahakan strategi untuk mempertahankan lahan, akhirnya mendirikan bedeng dan tenda di situ. Lanjut. Nah, ini mungkin singkat aja, nanti didiskusi mungkin ya bisa. Jadi ada 7 hal yang kalau kita catat yang dilakukan Kampung Akuarium untuk tuntutannya adalah pembangunan kampung kembali gitu ya, karena saat itu pertama mereka digusur tidak ada dasar gitu. Secara perencanaannya dari teman-teman dari tim ahli cagar budaya ini tidak cukup kuat untuk harus menggusur mereka. Dan yang kedua soal RDTR tadi yang berkaitan dengan warna-warna tadi, ketika dicek Kampung Akuarium ini warnanya pink. Pink itu artinya dalam RDTR, rencana detail tata ruang tadi, itu artinya subzona pemerintah. Subzona pemerintah itu di dalamnya ada ketentuan-ketentuan yang sebenarnya rumah
rumah kecil, rumah warga, rumah sedang, maksudnya rumah-rumah dalam bentuk rumah tinggal itu masih diizinkan tinggal di situ. Sedangkan mereka di klaimnya atau dituduhnya itu adalah seharusnya mereka tidak boleh tinggal di situ, padahal di dalam peraturannya itu boleh. Nah, jadi nggak jelas banget ini mereka digusurnya karena apa. Awalnya begitu. Nah, lalu akhirnya lanjut. Mereka mulai sebagian tadi ya, berapa persen tadi, 50% lebih warga mencoba mempertahankan tanahnya dengan membangun bedeng-bedeng, shelter gitu ya dari material seadanya, tenda darurat untuk menuntut mengembalikan hak mereka seperti apa adanya gitu ya, seperti dulu lagi gitu. Kalau mereka tuntutannya 241 bangunan yang tergusur ya harus kembali 241, warganya juga harus kembali semuanya gitu. Jadi memulai untuk langkah advokasi awalnya itu mempertahankan lahan. Lanjut. Lalu membangun jaringan. Nah, di sini yang kenapa saya mengajak teman-teman jaringan juga karena di Jakarta kampung-kampung ini berjejaring. Jadi tidak hanya kampung akuarium, banyak kampung serupa yang bernasib sama gitu ya, yang sudah sudah tergusur juga ada, yang terancam tergusur karena kita sudah mengetahui itu tadi rencana wilayah dan tata ruang mereka, lalu kasus juga dengan pihak swasta seperti itu akhirnya berjejaring bersama-sama untuk membentuk advokasi bersama gitu ya, untuk menjalankan advokasi bersama. Di situ semakin kuat kan, kalau sendirian biasanya nggak didengerin gitu, tapi kalau lama semakin besar, semakin banyak masanya, itu akan lebih bisa didengarkan gitu, lebih kuat. Lanjut. Lalu kampung akuarium sendiri karena tadi tidak jelas ya dia digusur karena apa, akhirnya warga mengajukan gugatan gitu atas dua hal gitu, hak atas hunian layak dan prosedural yang salah gitu, cacat prosedural, karena mereka digusur hanya dalam tempo gak ada seminggu, hanya sekitar 4 hari, SP1 selang 1 hari, SP2 selang sehari lagi mediasi dengan kelurahan, lalu katanya tidak ada penggusuran, tapi besoknya digusur. Jadi benar-benar dibohongi itu ya. Jadi di sini sama sekali nggak ada persiapan apapun ya, sudah apalagi ada tindak kekerasan gitu ya di dalamnya. Jadi di situ cacat prosedural kita nilai. Lalu selanjutnya, nah disinilah yang mungkin bisa dibilang peran desain ya. Ketika kita mau membandingkan apel dengan jeruk, mungkin tidak akan seimbang gitu. Tapi ketika pemerintah punya rencana, punya rancangan, lalu kita coba membandingkannya dengan sesuatu yang equal atau sesuatu yang sama, apple to apple atau apel dengan apel, jeruk dengan jeruk, itu mungkin bisa kemungkinan untuk menang itu bisa lebih besar gitu, daripada hanya misalnya membandingkan pemerintah yang sudah punya rencana matang dan segala macam dengan warga yang hanya menolak, menuntut, tapi sebenarnya mereka tetap dianggap tidak mampu gitu. Padahal ketika tadi siapa yang menentukan untuk siapa, itu wargalah yang harusnya ada atau berperan di situ gitu ya. Jadi mereka harusnya adalah sebagai perancang, harusnya sebagai perencananya. Di sini kita membangun narasi awal gitu ya, untuk menghindari penggusuran selanjutnya, karena tadi warga kan mendirikan bedeng-bedeng di lahan setempatnya. Lanjut, ini masih desain awal yang tadi. Lalu kita juga mencoba untuk menjaring dukungan publik yang lebih luas gitu, dari kegiatan-kegiatan seni, bekerja sama dengan seniman yang intinya untuk memperbesar isu, memperbesar perhatian publik terhadap kampanye anti penggusuran dan hak terhadap hunian layak. Lanjut sampai ke UN Reporter atau
pelapor khusus PBB itu juga ikut akhirnya datang. Lanjut. Akhirnya sampai ke ini mungkin langkah yang cukup berani yang diambil dari jaringan tadi, yaitu kampung-kampung tadi berjejaring di bawah naungan atau namanya itu Jaringan Rakyat Miskin Kota. Di sini Kampung Akuarium bersama Jaringan Rakyat Miskin Kota bersama kurang lebih 25 kampung atau ya 25 kampung yang lain itu memanfaatkan kontrak momen politik saat itu karena ada pergantian gubernur. Lalu selama ini kan warga ya biasa gitu ya, cuman diganti pakai kaos, diganti dengan sembako untuk memilih mereka gitu ya. Kita ini teman-teman JRMK dan terutama UPC yang mengorganisir secara massa, secara kapasitas warga itu coba mencari mencari alternatif gitu ya. Apa yang bisa memastikan bahwa tuntutan warga ini akan dipenuhi, akan direalisasikan oleh pemimpin berikutnya, tidak hanya diganti dengan kaos, tidak hanya diganti dengan uang seberapa dan sembako dan segala macam, tapi diganti dengan kebijakan yang pro terhadap mereka. Di situ politik mereka melakukan kontrak politik yang akhirnya dimenangkan oleh pasangan calon yang mau saat itu, Anies dan Sandiaga Uno. Lalu lanjut, kalau setelah itu digulirkan community action planning ini yang mulanya juga dari poin kontrak politik yang tadi kebijakan yang berpihak terhadap warga. Salah satunya adalah penataan atau pembangunan kampung, pembangunan kota bukan dengan penggusuran tapi dengan penataan kampung. Akhirnya mulai masuk di situ warga bisa mendapatkan jalan untuk memastikan tuntutan mereka direalisasikan. Akhirnya community action plan ini ya bahasa jorok ya. Community action plan sebenarnya itu ya kurang lebih perencanaan partisipatif. Cuman di sini kita diskusi lebih lanjutnya nanti ya kali ya, soal program pemerintah gitu kan. Jadi turunan dari kontrak politik yang digulirkan dari kontrak politik terhadap apa yang sebenarnya dilakukan warga di lapangan bersama pendamping yang waktu itu didampingi oleh Rujak, itu ada gap, ada perbedaan, tapi kurang lebih ini yang warga lakukan bersama Rujak secara mandiri, melakukan perencanaan partisipatif hingga desain partisipatif. Lanjut, itu tadi tahapannya bisa dipelajari sendiri. Nanti kalau ada diskusi di luar ini akan ya nih kurang lebih suasana perencanaan warga. Warga menganalisa SWOT itu potensi, peluang, masalah dan ancaman lingkungan, lalu menyusun histori atau sejarah mereka, lalu sampai ke merumuskan visi dan akhirnya bisa menentukan karena tuntutannya adalah pembangunan kembali ya. Jadi mereka merencanakan desain pembangunan kampung kembali di lahan mereka yang di situ gitu, on site atau di lahan yang sama, bukan berpindah. Sampai akhirnya direalisasikan seperti ini. Nah ini contoh kedua, nanti mungkin bisa kalau masih cukup ya. Ini yang di Muara Angke juga sama, berangkatnya dari gambar yang cakep begini. Lanjut. Lalu pada kenyataannya sebenarnya seperti itu tadi, yang penuh dengan rumah dan segala macam. Lalu di sini bedanya jangan sampai tergusur, itu yang kita jaga ya. Tapi akhirnya itu kita mempelajari apa sih yang sudah direncanakan di Muara Angke itu. Lanjut. Jadi kalau sekarang ini sudah kita petakan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 proyek pemerintah yang akan mengancam penggusuran, mengancam warga, mengancam permukiman warga, jadi bisa menggusur permukiman warga gitu. Lanjut. Nah dari situ kita lalu bisa mulai mengajak warga untuk merumuskan apa yang akan dilakukan supaya mereka tetap bisa tinggal di situ. Ya, nanti selanjutnya saya jelaskan intinya seperti itu.
pentingnya untuk mengetahui rencana, mungkin bisa langsung di akhir Mas. Di slide akhir saya mau highlight. Oke. Slide. Nah, tadi rencana dan rancangan bisa menjadi latar belakang dari berbagai ketidakadilan yang dialami warga miskin kota, namun dengan pendekatan yang tepat, desain juga mampu menjadi solusi. Kalau desain, oke. Makasih Mbak Amel. Ya. Beberapa ya, saya cepat aja tentang Mbak Amel ya. Dari yang sudah disajikan, ceritanya berulang begitu ya, selalu rencana ya, rencana datang dari pemerintah. Itu satu urusan. Kemudian pada orang udah tinggal di situ, mungkin beberapa generasi. Kemudian rencananya selalu dalam bentuk gambar-gambar, bagan-bagan, peta-peta yang mungkin tidak dipahami orang gitu ya, kira-kira ya. Satu desain itu disediakan oleh pemerintah, desain ya. Ini akan jadi ruang apa, ada rencana apa di sini, itu disediakan oleh pihak luar, bukan oleh warga. Itu soal spasialnya. Kemudian tadi Mbak Amel udah bilang bahwa udah gitu pemerintah punya tahun anggaran harus selesai atau katakanlah dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitulah kira-kira ya. Dan itu penjelasan rumitnya, penjelasan gampangnya itu digusur, itu adalah penggusuran gitu ya. Jadi yang ditekankan oleh tadi kemudian Mbak Amel cerita tentang beberapa strategi. Salah satu strateginya tadi ada 6 atau 7 strategi. Salah satunya adalah pertahankan lahannya. Kurang lebih gitu ya, pertahankan lahannya. Lalu dari situ mungkin Menyusun orang rencana. bisa duduk bersama-sama satu kampung. Sebenarnya kita punya imajinasi apa tentang kampung? Kita punya imajinasi apa tentang melanjutkan hidup gitu ya di kampung itu, kan kira-kira gitu ya. Kelihatannya Mas Andi nih yang harus ngomentarin ya, bagaimana soal itunya ya, soal mungkin kata kuncinya partisipasi ya. Gimana mungkin pertanyaannya gini Mas Andi, bagaimana mungkin membuat partisipasi di tengah rencananya sepihak, jadwalnya sepihak, ditentukan oleh pihak luar gitu ya. Warganya udah keder duluan karena dibilang bahwa ini cagar budaya loh, gitu kan kurang lebih ya. Ini akan jadi wilayah dan seterusnya ya. Pertanyaannya gini nih, dari berbagai pengalaman katakanlah di Bukit Duri gitu, mungkin nggak sih warga merencanakan kampungnya? Gitulah kira-kira Mas Andi ya. Silakan Mas Andi, samber. Mikrofon, silakan. Oke. Baik, terima kasih. Tadi sudah banyak ya diceritakan tadi bagaimana prosesnya, sharing dari dua sahabat saya ini. Sedikit berbeda konteksnya karena ya saya ini bisa dibilang penggiat tua lah ya begitu, karena saya memulai dari tahun 90 mendampingi komunitas-komunitas yang digusur di berbagai tempat di Jakarta. Jadi sejak tahun 90 saya sudah terlibat dan pernah kami membuat semacam penelitian sederhana setelah 7 tahun, artinya itu 97 kami merilis satu penelitian bahwa di Jakarta itu setiap tahun itu antara 3.000 sampai 7.000 KK warga yang digusur tanpa penggantian apapun. Jadi waktu itu masih sangat brutal dengan kekerasan, terutama zaman Gubernur Sutioso, tapi sebelumnya sudah. Artinya ya digusur tanpa ada penggantian dan sebagainya. Nah, kemudian ketika tahun-tahun 2000 memang saya dengan sangat sadar akhirnya mengajukan diri untuk tinggal di kampung Bukit Duri. Jadi mulai dengan alasan membantu gerakan kemanusiaan, membantu
banjir di bantaran Sungai Ciliwung itu yang membelah antara Bukit Duri dan Kampung Pulo. Saya tinggal di situ bersama warga, jadi berproses. Minimal yang tinggal intensif saya 7 tahun tinggal di Bukit Duri sebagai warga Bukit Duri. Nah, selama tahun-tahun awal itu saya menyadari bahwa telah terjadi perang ruang kota yang dahsyat sekali. Jadi memang kapitalisme itu melahirkan pertarungan, perebutan pasar begitu yang luar biasa, dan kita tahu dari dibandingkan dengan para pengembang, para akademisi sebagai stakeholder macam-macam itu. Nah, warga miskin kota yang kebanyakan bekerja di sektor informal itu adalah yang paling parah kondisinya. Bahkan waktu itu saya identifikasikan mereka ini sebagai komunitas warga yang hidup dalam komunitas-komunitas ruang sisa. Mengapa saya sebut komunitas ruang sisa? Karena di komunitas-komunitas itu mereka ini, ya kalau kita katakan saja apa itu ruang sisa. Ruang sisa itu adalah ruang yang serba tidak jelas dari segi geometri, dari segi fungsi penggunaan, kepemilikannya, dan pencapaiannya sering kena stigma negatif gitu. Kita juga dididik, terutama kawan-kawan muda dari lingkungan kelas menengah, para mahasiswa, sejak kecil sudah dididik bahwa orang miskin itu yang ada di seberang sana yang harus kita kasihani. Misalnya di dekat rumah ada pengemis, itu orang miskin. Kita sudah cara berinteraksinya sudah dibentuk sejak kecil, punya persepsi yang berjarak tanpa sadar kita. Mungkin sampai dewasa tanpa sadar begitu. Sehingga begitu kita dewasa, kita menganggap komunitas miskin di kampung ini adalah orang yang harus dibelas kasihani. Dan celakanya pemerintah di negeri ini dari sekian puluh dekade itu beranggapan juga orang miskin itu objek belas kasih. Maka kalau pemerintah membangunkan sesuatu itu tanda kebaikan atau belas kasih cuma-cuma dari pemerintah. Maka di situ tidak ada kisah partisipasi, penghargaan akan subjek manusia yang harus dihargai setara itu sebetulnya tidak ada. Nah, ini yang saya lihat, ketidakadilan ini nyata sekali, terutama mereka yang tinggal di lingkungan ruang sisa tadi. Ruang sisa itu jadi misalnya kawasan pelabuhan yang sudah mengalami degradasi, perubahan teknologi, ruang sisa di antara jalanan bebas hambatan, ruang-ruang di bawah jembatan tol atau industri yang tidak jelas pemanfaatannya, perumahan kumuh di bantaran kali, ruang terlantar dan sebagainya. Seperti sekarang, saya sudah 4 tahun membangun sanggar daya kemanusiaan di Kampung Sumur di Klender. Itu ruang sisa yang masih sangat parah kondisinya, yang saya kira sudah sangat jarang di Jakarta ada seperti itu. Kebanyakan pemulung, pedagang-pedagang kecil, bahkan ekonominya lebih buruk daripada Bukit Duri. Nah, sekarang saya sedang terlibat di situ di Kampung Sumur. Tapi ya saya anggap ketidakadilan ini tidak benar, tidak bisa dibenarkan. Maka dengan sangat sadar saya tinggal di Bukit Duri. Bukit Duri itu sebetulnya bagian dari Kampung Pulo. Itu ada 8,5 hektar. Cuma bedanya Kampung Pulo itu masuk Jakarta Timur, ya. Kalau Bukit Duri itu masuk Tebet, itu Jakarta Barat. Jadi dibelah oleh Sungai Ciliwung. Nah, saya hidup di situ sejak tahun 2000 begitu. Lalu membangun sanggar atas persetujuan warga.
Jadi sejak awal sangat sadar saya ingin sekali ada satu komunitas warga yang dengan sadar itu berjuang, memperjuangkan hidupnya dan menjadi semacam pilot project tentang keberhasilan perjuangan. Itu sudah sejak bahkan sebelum tahun 2000. Jadi waktu di situ saya sadar sekali membangun dengan pelan-pelan, mulai dari pendidikan anak-anak, sektor informal, jadi yang mungkin tidak dibayangkan adalah membuka sekolah semacam PAUD begitu. Tapi juga saya mulai mengintrodusir pendekatan misalnya pendidikan lingkungan hidup, membuat rumah kompos, membangun, lalu juga kalau ada bantuan yang sedikit dari kawan-kawan saya atau dari hasil, kalau misalnya saya omong begini saya dapat uang, kita belikan semen, pasir begitu. Lalu waktu banjir besar tahun 2012 misalnya, kita itu ada 42 rumah yang hancur di Bukit Duri. Lalu kita secara gotong royong itu membangun pelan-pelan dan membuat semacam DPR kampung begitu. Lalu rumah itu harus dibangun minimal 50% dari reruntuhan rumah itu bisa digunakan lagi. Lalu dibangun secara bersama-sama. Soal bantuan bahan-bahannya itu minta tolong dari kawan-kawan saya dulu. Dan bisa kita membangun 14 rumah, lalu gorong-gorong air, sistem air buat sumur untuk minum. Tapi juga banyak sekali yang kita kerjakan begitu. Termasuk juga membangun satu musola syahadah itu. Itu kita bangun karena itu. Lalu juga begini, karena saya punya keyakinan untuk melakukan suatu perubahan, kita itu harus melakukan perubahan di 3 hal. Yang pertama adalah tentu saja harus ada perubahan mental komunitasnya. Jadi lewat pendidikan. Mental itu antara lain ya termasuk juga nanti yang kedua adalah perubahan sistem. Sistem di dalam interaksi kerjasama antar masyarakat, bukan hanya RT, RW, tapi juga di antar warga. Sejak dulu kaum perempuan itu tidak dihargai. Jadi kalau bapak-bapak kumpul di Saresian, kalau ada ibu-ibu ikut, bapak-bapaknya malah bisa bubar. Wah, saya marah waktu itu, tidak benar. Padahal yang paling berjuang itu ibu-ibu. Nah, begitu saya provokasi, bahkan kita provokasi, ayo RT-RT direbut oleh ibu-ibu. Dan bisa, bahkan hampir sampai jadi lurah. Itu berhasil, misalnya Kampung Pulau itu Bu Evi jadi Bu RT yang tarafnya itu sudah setingkat murah cara bekerjanya. Karena dia perempuan setengah preman begitu yang sangat hebat. Mungkin ya 11-12 dibandingkan dengan Teh Eva. Premanan dia kok. Tapi itu penting ya kesetaraan itu, karena kebiasaan di masyarakat kita kalau bapak-bapak itu, karena kita kan diwarisi oleh sistem feodalisme di dalam penjajahan ya. Baru diangkat jadi ketua RT saja senangnya pakai seragam hansip itu, lalu kemana-mana bawa senter dan tidak mau kerja. Senangnya hanya main perintah-perintah, tidak mau kerja kasar. Lalu ibu-ibu kan terlibat. Sehingga saya ingat ketika kita melakukan demo protes, ada tabung gas 30 kilo dulu, 3 kilo yang meledak-ledak itu, yang paling takut kan ibu-ibu. Kalau itu meledak di kampung itu seluruh Bukit Duri terbakar. Maka ibu-ibu kumpul di tengah jalan waktu itu, lalu tulis surat kepada presiden waktu itu SBY. Ibu-ibu sendiri yang tulis surat saja. Nah itu awalan menurut saya mereka tergerak. Lalu ancaman penggusuran sudah sejak dulu ada. Karena seringnya ada penggusuran, ancaman-ancaman begitu, maka kita sudah bersiaga. Mungkin berbedanya dengan kampung-kampung yang didampingi oleh JRMK, Mbak Amel tadi.
kita ini bahkan jauh sebelum digusur kita sudah mencoba, misalnya ada teman-teman dari arsitek-arsitek dulu istilahnya nyeker itu, barefoot architect gitu, arsitek kaki telanjang begitu. Teman-teman yang membantu begitu warga untuk menjadi arsitek bagi kampungnya sendiri. Misalnya warga itu setidak-tidaknya dia bisa memetakan, membuat peta dari RT-nya sendiri, sehingga tahu rumah ini rumah siapa, berapa lebarnya, apanya, dan setiap warga harus tahu rumahnya, miliknya, suratnya begitu. Nah, maka kita membuat pemetaan. Nah, itu mulai terlibat sehingga saya pada tahun 2015 itu membentuk yang namanya Forum Akademisi dan Praktisi Kampung Kota. Di antaranya yang ikut adalah pendiri Rujak, ya, Pak Marco, Mbak ini dan sebagainya. Nah, awalnya itu hanya sekitar 50-70 orang dan kebanyakan dulu urban planner, arsitek itu dan lawyer. Tapi sekarang hampir dari semua disiplin ilmu, ada profesor, ekonom, ada sosiolog, dan sudah dari seluruh Indonesia anggotanya. Hampir semua pimpinan NGO di situ, termasuk Usman Hamid, Haris Asar, sampai yang nggak karu-karuan, Rocky Gerung ada di situ juga. Tapi kita sejak dulu itu selalu mengajukan usulan, memberikan solusi begitu. Nah, kita tukar-tukaran data, dukungan. Maka ketika ada berita mau digusur, kita membantu warga, kesadaran warga. Kita melakukan 5 macam pemetaan. Pertama, pemetaan geografi. Jadi ilmu bumi lah dari peta itu, termasuk juga kontur tanahnya itu kita petakan. Kebetulan waktu itu juga ada dari Universitas Nasional Singapura bekerja sama dengan Belgia, proyek untuk memetakan Sungai Ciliwung begitu. Nah, itu basisnya di situ, di Bukit Duri waktu itu, dan kita membantu pemetaan itu selama 1,5 tahun begitu. Tapi kita tidak tahu setelah jadi desainnya. Saya mendengar dari seorang dosen di Singapura yang mengatakan ternyata hasilnya diserahkan kepada gubernur dulu, Gubernur Ahok, untuk diajukan sebagai proyek sendiri. Nah, maka sejak itu saya jadi semua akademisi, praktisi yang mau membantu warga harus benar-benar untuk kepentingan warga, dan semua harus ditunjukkan kepada warga proses itu. Nah, mulai dari saat itu ada teman-teman waktu itu dari Solo Kota kita, John Taylor, membawa teman-temannya dari Harvard, studi S3 di bidang arsitektur, 6 orang yang tinggal di Bukit Duri selama beberapa bulan itu membantu pemetaan itu. Jadi pemetaan itu pemetaan geografi, kemudian pemetaan demografi, kependudukan. Jadi kita tahu lah penduduk di situ dari mana atau berapa asalnya gitu, pekerjaannya apa dan sebagainya. Lalu yang ketiga, kita membuat pemetaan ekonomi, bukan berapa parah kemiskinannya, tapi potensi, misalnya mempunyai pasar tradisional dan alur perdagangannya kalau warga di situ. Misalnya kita pernah membuat pemetaan 32 usaha dagang yang sudah ada sejak 30 tahun lalu dan masih hidup sampai sekarang, tapi tidak berkembang. Perusahaan tahu tempe, pabrik tahu tempe itu dilihat dari mata rantai usahanya itu hampir ke seluruh Jakarta, sehingga kalau perusahaan itu digusur, orang di Jakarta bisa tidak makan tempe selama 4-5 hari. Itu yang tidak terduga. Jadi peta ekonomi itu kita buat. Dan yang keempat, kita buat peta
antropologi sejarah kampung. Jadi peta kampung di situ. Oh ya, silakan ini bisa ditunjukkan. Tolong dijalankan satu-satu. Ini oke. Ini bukit Sungai Ciliwung. Peta ini kita dapat dari Perpustakaan Nasional tahun 1930. Ini membongkar kebohongan pemerintah ketika itu mengatakan bahwa Sungai Ciliwung sejak dulu sebetulnya tidak ada orangnya. Dulu kosong dan tidak pernah banjir. Tahun 1930 itu sudah banjir. Dan tidak sebersih seperti dikatakan dulu, bersih sekali, tidak benar. Sudah seperti ini ada penduduknya. Cuma bedanya dulu untuk alat transportasi setidak-tidaknya bambu, barang-barang jualan dari atas begitu. Tapi memang lebih bersih karena ekologi penebangan hutan di puncak dan sebagainya belum ada, dan juga pendirian pabrik-pabrik yang membuang limbahnya di pasar-pasar di Jakarta belum terjadi, yang buang langsung ke situ. Nah, tentu saja waktu menjelang penggusuran warga salah satu alasan penggusuran karena warga Bukit Duri dan Kampung Pulo itu membuang sampah ke sungai. Setelah kita tidak membuang sampah ke sungai, saya membangun itu di Kampung Pulo di sebelah sini rumah kompos, membuat kompos organik yang luar biasa hebatnya, menjadi proyek percontohan di seluruh Jakarta rumah kompos itu. Jadi kalau orang dari Tanjung Priok mau belajar membuat kompos organik yang bagus, datang ke Bukit Duri. Nah, itu sering juga diklaim di TV sebagai milik partai-partai politik yang sedang berkampanye. Golkar, Gerindra, cuman saya ceritakan lawan itu, kalau kamu kan bisa bicara karena kamu yang punya rumah, gitu, warganya melawan. Nah, ini petanya seluruh Kampung Pulo. Nah, ini yang dibuat oleh Singapura. Penelitian dari Singapura bekerja sama dengan Belgia dan kita. Nah, ini riwayat kepemilikan tanah. Jadi tadi ya, kita itu membuat peta geografi, demografi, peta ekonomi, peta sejarah kampung, dan yang terakhir itu adalah peta hukum. Itu kepemilikan dan peruntukan tanah. Jadi semua warga itu yang segala surat-surat itu secara sukarela dikumpulkan. Maka mereka punya itu yang namanya petuk pajak bumi, mempunyai Perfounding Indonesia, mempunyai Direk, bahkan sampai punya AJB. Tapi mereka juga punya yang namanya sertifikat penuh yang sudah tingkatkan menjadi sertifikat penuh melalui Prona begitu. Nah, ini buktinya, ini yang Kampung Pulo dulu. Jadi begitu cara kita bisa memetakan berapa jumlahnya dan kampungnya. Ini warga sangat mengetahui, dan perlu diketahui Pemprov DKI tidak punya sama sekali peta ini, data ini tidak punya. Sampai sekarang Pemprov DKI itu menggunakan data dan peta dari kita. Jadi ironis sekali. Terus silakan. Nah, ini riwayat kepemilikan tanah, bangunan, taman, sebut kendalanya. Jadi ini kita melihat hak kepemilikan diambil oleh pasal 33, pasal Jum 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, menawarkan alternatif bentuk ganti rugi uang yang ditentukan berdasarkan nilai NJOP dan bentuk kepemilikan warga, tanah pengganti, pemukiman kembali, bentuk ganti rugi yang diinginkan oleh warga, kepemilikan saham, dan bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Nah, waktu Kampung Pulo ini kita juga mendesain kampung susun untuk Kampung Pulo. Itu luar biasa keterlibatannya, karena sebetulnya data Kampung Pulo ini lebih kaya daripada Bukit Duri. Bukit Duri itu bagian kecil. Bukit Duri itu yang digusur hanya 400-an kakak. Kalau Kampung Pulo penduduknya dari 8,5 hektar itu penduduknya 4.000.
4.000 kakak yang digusur Kampung Pulo waktu tahun 2015 tanggal 20 Agustus itu baru yang tinggal di bantaran sungai itu baru sekitar 1.300 kakak. Nah, orang sering menganggap Kampung Pulo itu ya yang digusur kemarin. Oh salah, ada Kampung Pulo dalam yang sangat padat dan begitu ya. Kampung Pulo itu menurut studi sejarah kami itu sudah ada sebelum kemerdekaan. Itu tahun 28 itu sudah berdiri. Dulu tanah di situ merupakan hibah dari seorang yang bernama Mr. Cornelis Senen dari Banda Aceh, seorang pribumi yang juga seorang ahli social entrepreneur. Maka menurut sejarah yang ada di Leiden, perpustakaan Leiden, itu ada dua versi. Mr. Cornelis Senen itu seperti Dr. Snukorbro-nya di Aceh, sebetulnya orangnya penjajah yang dilibatkan untuk menaklukkan warga, tapi versi lain tidak. Dia justru membela pribumi untuk melawan penjajah dengan menghibahkan tanahnya. Nah, yang unik menurut temuan sejarah termasuk dari kawan kita sejarawan J.J. Rizal, tanah hibah dari Mr. Cornelis Senen ini ada juga di Condet, ada juga di dekat kampung akuarium itu. Jadi di mana-mana ternyata. Nah, sebetulnya kalau pemerintah mengklaim itu tanah negara, tanah pemerintah, tanah negara itu tanah. Ini nyala nggak? Oke. Ya. Tanah negara itu tanah pemerintah. Sebenarnya 50% tanah pemerintah yang disebut tanah pemerintah itu tidak ada suratnya di Jakarta itu. Sekali lagi Mas, sekali lagi. Jadi 50% itu tanah ini tidak punya surat. Oke. Nah, waktu itu zamannya Gubernur Ahok itu ngawur sekali. Jadi pendapatnya semua ini tanah negara, maka tanah milik pemerintah. Tidak bisa. Jadi kalau seseorang memang Undang-Undang Dasar Pasal 33 mengatakan semua tanah itu dikuasai oleh negara. Tapi jangan lupa sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Sehingga seorang kalau mengklaim atau badan hukum ataupun siapapun mengklaim memiliki tanah, dia harus bisa menunjukkan surat bukti kepemilikan. Nah, yang menjadi kontroversi itu apakah kalau bukti kepemilikannya itu hanya AJB atau GIREK dan bukan sertifikat penuh, itu tidak bisa. Nah, ternyata menurut AMDAL untuk tanah di sekitar Kampung Pulo Bukit Duri itu ada di buku AMDAL itu dinyatakan begini. Pemerintah kalau menghendaki tanah untuk pembangunan boleh saja, tapi warga yang tinggal di situ sudah puluhan tahun, bahkan yang tidak punya surat kepemilikan penuh pun itu wajib mendapatkan ganti rugi sesuai harga pasar. Itu dalam AMDAL tertulis resmi itu. Tapi waktu itu kan situasi politiknya sedang demikian karena kemenangan Pak Jokowi dan waktu itu Pak Ahok sedang menjadi media darling luar biasa. Jangan lupa Pak Jokowi dan Pak Ahok itu kampanye pertama itu di Bukit Duri, di Sanggar Ciliwung, bisa terus digerakkan. Jadi yang menjanjikan pertama membangun kampung susun itu Pak Jokowi. Terus ini soal tadi data ekonomi. Kita mendata orang-orang
jualan gitu. Terus nah ini warga dari arsitek bagi kampungnya sendiri, didampingi oleh para arsitek dan sebagainya. Terus ini mencoba mendesain sendiri. Ini warga sangat terlibat di sini prosesnya. Terus nah ini tentang metodenya. Jadi tadi itu pemetaan wilayah geografis, topografis, 2 pemetaan sosial, kependudukan, sejarah lingkungan, ketiga pemetaan ekonomi, pemetaan seni budaya, dan pemetaan status hukum. Sebetulnya seni budaya itu diganti dengan sejarah kampung. Terus hanya sekedar metodenya. Jadi terlibat. Maka kalau ada orang mau lakukan penelitian, ya terlibat di situ. Terus ya lanjutkan. Nah, ini tadi sudah diceritakan oleh Mbak Amel prosesnya. Terus ini prosesnya. Ini tentang ekonomi. Nah ini gambarannya kampung. Ini bentuk-bentuk dari saresean kampung yang kami lakukan lama, jauh sebelum penggusuran. Nah terus, nah ini warga menjadi arsitek bagi kampung, termasuk anak-anak. Itu sudah pendidikan lama sekali gitu. Ya. Nah ini waktu Pak Jokowi datang itu 2 kali, justru dia yang kita support. Waktu itu kita nyaris tidak menuntut apa-apa, cuman mengajukan desain ini. Pak Jokowi menggunakan desain itu untuk kampanye di mana-mana. Ya terus, nah ini salah satu maket yang kita buat jauh sebelum penggusuran. Ini beberapa arsitek warga. Ini dengan waktu sudah gusuran, Pak Ahok mengatakan tidak kenal dengan saya, dan saya katanya warga liar di Kampung Pulo. Itu bohong sekali. Dia datang 3 kali ke kampung kami. Duduk, saya beri teh dan bersama warga kampung, dikasih ketela dan sebagainya. Lalu juga saya perkenalkan Pak Ahok dengan para habib dan kiai dari Kampung Pulo. Waktu itu ada kesepakatan. Jadi warga di Kampung Pulo itu akan dapat penggantian kampung susun. Yang punya tanah sertifikat penuh akan diganti 150%. Yang punyanya tanah hanya AJB atau direk itu akan diganti 90%. Yang tidak punya surat tapi ada saksi bukti kepemilikan, dia mendapatkan 60%. Nah, yang tidak punya apa-apa dan tidak punya saksi, dia ikut dalam rusunawa yang sewa, yang selama ini di mana-mana itu disepakati. Tapi entah kenapa di tengah jalan dia berubah pikiran. Dan desain sudah kita berikan. Lalu dia bilang, sudah desainnya kita pakai, bahkan kau buat lagi 3 desain seperti ini untuk kampung lain. Tapi yang mengerjakan kita. Saya bilang lah, ini gimana partisipasi warga? Wah ribet. Warga itu tidak bisa diajak partisipasi, akan susah. Maka ditolak partisipasi. Yang lebih mengerikan lagi arsiteknya. Gambar kita pakai, arsiteknya terserah kamu mau kemana gitu. Ini benar-benar ada bukti videonya loh. Dalam pertemuan itu memang mengatakan begitu. Dan ada Pak Jo Santoso, ada Profesor, ada banyak yang saya ikut sertakan di situ. Nah, terus selanjutnya, ini sekedar gambaran-gambaran selanjutnya. Nah kalau soal penggusurannya itu pada tahun 2016 tanggal 28 September bisa dilihat di YouTube yang judulnya Bukit Duri Tinggal Kenangan. Bukit Duri Tinggal Kenangan itu nggak tahu siapa yang buat itu tapi. Nah kemudian masalahnya adalah kita itu memang memperjuangkan warga yang disebut miskin, karena bagi kami warga miskin itu yang paling tahu tentang sejarah hidupnya sendiri. Dia juga
mempunyai daya rasionalitas dan seluruh perjalanan hidupnya itu adalah merupakan gerakan survival sistem hidupnya untuk berjuang. Maka kalau kita memperjuangkan ruang untuk hunian, itu harus merupakan tempat survival sistem hidup. Jadi segala macam bentuk desain apa itu diperuntukkan untuk itu. Maka konsep kampung tubuh itu menjadi penting bagi kita. Kampung tubuh itu sederhananya hanya yang dasar-dasar saja dibangun, kemudian warga melanjutkan sendiri sesuai dengan hidupnya. Maka sedapat mungkin kalau dia tetap tinggal di situ atau kalau tidak tinggal di situ harus sesuai dengan kampung tapak dari yang sebelumnya ada, termasuk juga misalnya tadinya jual potong ayam, dagang apa, itu akan dapat tempat di tempat yang baru dengan sistem manajemen pengelolaan yang lebih bagus gitu. Intinya semua itu dalam proses dilibatkan. Nah sekarang proses hukumnya sederhana sekali. Kita menggugat sebelum digusur. Kita mengajukan 2 gugatan. Gugatan di PT UN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan gugatan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dua-duanya menang pada awal. Bedanya yang gugatan class action ini setelah menang sampai beberapa kali, kemudian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang baru menyatakan tidak akan banding, dan Gubernur pun menghubungi Pak Presiden. Pak Jokowi juga janji tidak akan banding. Bahkan waktu habis digusur 2 jam sesudah penggusuran, di tengah penggusuran saya mendapat telepon dari KSP dari istana. Katanya sejak pagi tadi menelpon saya, tapi saya tidak, tentu saja saya sedang digusur. Lalu minta maaf. Katanya sebetulnya ingin mempertemukan saya dan Pak Ahok. Nah saya kan sudah berkali-kali mengajukan itu. Bahkan saya kirim surat pada Pak Presiden, tapi tidak dijawab. Hampir setahun saya kirim surat tidak dijawab. Lalu dikatakan sebetulnya kita itu punya dana APBD untuk membangunkan kampung 2 kali lipat dari yang diminta oleh warga untuk membangunkan kampung baru. Tapi entah kenapa Pak Ahok tidak setuju, lalu malah digusur tanpa ganti rugi apa-apa. Saya bilang, oh aneh, Pak Presidennya begitu kok udah bisa menegur Pak Gubernur. Nah ini yang benar siapa? Mungkin Pak Ahok lebih berterus terang, mungkin. Tapi yang jelas kita digusur dan kita menggugat. Ternyata dari 11 tergugat, Gubernur, Pemkot, Wali Kota, juga camat, lalu kepala-kepala dinas dan sebagainya, itu ada 1 dari 11 yang terus banding sampai sekarang, yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane BWSCC. Itu di bawah Kementerian PUPR. Dan ternyata pemerintah pusat mendukung BWSCC ini dengan alasan kalau warga Bukit Duri dimenangkan, kita tidak akan membangun sungai. Padahal yang namanya proyek normalisasi itu sudah daluarsa pada tahun 2014. Sebetulnya itu dimulai tahun 2014. 2016 itu daluarsa. Oke. Itu sebabnya kita di pengadilan menang telak total. Bahkan dikatakan bahwa warga kampung ini kalau seorang pemimpin, ini dalam PTWN, kalau seorang pemimpin sudah berjanji kepada warganya akan membangun, tapi ternyata mengingkari, dia bisa kena hukum. Ini yang baru dari gugatan Bukit Duri. Apalagi kalau sudah buat
kontrak sosial. Ya, terima kasih. Saya kira sampai di situ saja ceritanya. Terima kasih. Oke. Ya.